Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much buat teman-teman yang udah gabung di video ini. So, kita mau review posisi Bitcoin after closing di hari Minggu. Seperti biasa ya, Senin pagi kecenderungan ada pergerakan yang cukup manipulatif. Tapi sebenarnya di sini saya anggap bukan manipulasi sih. Memang ini bagian dari retest ya. Tampaknya sudah memberikan konfirmasi tambahan untuk Bitcoin. Either dia meneruskan rally-nya kembali menguat, atau di sini kita akan berada dalam fase untuk proses pembentukan lower high. Jadi ini nanti kita akan review secara lengkap. But before that, saya pengen sedikit review ya buat kemarin yang RNDR dan TIA. Ini dua koin ini sudah make a move sejak kita create video. Jadi untuk RNDR sendiri progresnya so far so good sih. Saya ngelihatnya sebenarnya dia konsolidasi ya, dan up-nya itu udah dari sekitar harga I think around $3,8 ya, harusnya sekitar waktu kita create video beberapa hari terakhir. Dan RNDR so far so good. Tadi pagi juga udah retest terhadap demand, sekarang dia ada ongoing up lagi, alias kepantul ya atau rebound ya. Nah sekarang kalau misalkan dia memang turun nih, kita pengen lihat nih, ini bakal jadi konfirmasi untuk higher low atau malah jadi head and shoulders ya. Mudah-mudahan sih enggak teman-teman, tapi ya nanti kita lihat by prosesnya seperti apa. Dan kemudian untuk Celestia juga ini cukup oke ya. Celestia per kemarin kita create video itu harga masih around sekitar $16 ya, dan sekarang udah 17,6, bahkan masih ongoing up. Jadi menurut saya so far so good sih, nggak ada kendala ya gimana banget. Jadi tinggal ya teman-teman pinter-pinter aja dalam manage transaksinya ya. Nah teman-teman, kita pengen update untuk progress daripada Bitcoin. Sebenarnya kalau kalian masih ingat ya, ini di previously kita punya Bitcoin roadmap ya. Ini asumsinya kan adalah topnya ini adalah wave 5 ya, dari wave 3 besar gitu. Jadi kita ngelihat bahwa di overall is wave 1, 2, 1, 2, 3, and then 4, 5 ya. Di sini finishing untuk wave 5 sekaligus wave 3 major. Nah, kalau misalkan asumsinya di sini adalah wave 5, maka sekarang kita berpotensi untuk wave 4. Sorry, maksud saya wave 3, tapi berpotensi untuk wave 4 ya. Either di sini jadi zigzag, atau bisa jadi irregular ya, atau expanded flat corrective wave. Jadi seperti A, B, and C wave. Habis itu dia rally lagi. Nah perlu diingat teman-teman, wave 4 itu memang punya karakteristik yang agak-agak kompleks ya. Biasanya dia konsolidasi panjang, either itu membentuk triangle, atau mungkin dia koreksi turun, atau mungkin sideways only. Ya itu banyak banget teman-teman prosesnya. Kayak di sini wave 4, ini kalau kita lihat dia hanya seperti terkonsolidasi saja ya. Tapi jatuhnya ini seperti ABC juga gitu loh. Jatuhnya seperti regular flat corrective waves. Kemudian di sini teman-teman, kalau kalian notice ini sih besar ya, wave besar ya, 1, 2, jadi besar. Sebenarnya kalau 2 itu harusnya dia lebih ke agresif ya koreksinya, bukan seperti ini gitu. Jadi kayak 1, 2 dalam gitu. Nah, tapi kan ini minor ya, artinya di dalamnya ada proses konsolidasi. Nah, tinggal kita lihat nih sebagai contoh, ini loh salah satunya wave 4 ya. Konsolidasi panjang baru kemudian dia rally. Nah, saat ini sekarang wave 4 ini, wave 4 bayangannya untuk major movement. Jadi memang antara kita developmentnya bisa slow banget, karena ini juga udah menjelang halving. Mungkin orang-orang lebih ke menunggu dan menunggu ya kan. Buat beberapa yang juga belum kenal banget sama cryptocurrency, atau dia agak telat gitu ya meleknya di crypto atau di Bitcoin, ya probably mungkin nanti setelah halving mereka baru ngerasain hype-nya lagi gitu. Nah untuk proses saat ini sendiri, sebenarnya kalau dari perspektif daily time frame ya, after kemarin close, kalau kita lihat di sini, ini kan close kemarin nih teman-teman sekalian. Ya, ini close kemarin. Ini sebenarnya sepertinya kita berada di dalam inside bar ya. Jadi jatuhnya kita bertransaksi di dalam high dan low candle kemarin. Ya. Nah, ini belum ada konfirmasi dong sampai dengan pergerakan ibaratnya siang ini ya, per saya create video ini gitu. Kalau misalkan seandainya bayangannya gini teman-teman. Kalau based on daily time frame, kemarin kita create higher high, inside bar, lalu kita udah create higher high yang baru. Jadi anggapannya di sini high point sudah taken. Nah, kalau high point taken, ini artinya very likely harusnya kita bisa meneruskan rally selama Bitcoin nggak break di bawah low ini.
Ya, jadi sangat penting dan sangat krusial nih low-nya itu di kisaran $41.600. Nah, kenapa teman-teman itu sangat krusial? Kalau misalkan ini di breakdown, it means kita masuk ke dalam fase pullback. Ya, jadi pullback atas apa, Vin? Pullback atas rally yang berlangsung selama sejak tanggal 23 Januari. Ya, jadi kita lihat di sini ya teman-teman, 23 Januari ini high point taken out, habis itu dia inside bar, no higher high, no lower low. Lalu dia create higher high lagi. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ini seperti ini lebih kurang teman-teman gambarannya. Nah, ini high point sebelumnya, ini low pointnya ya. Kita bisa lihat dia inside bar, habis itu boom create higher high lagi. Nah, di sini ini pun high point ya. High point diambil sama pergerakan pada tanggal 24 Januari. Jadi 23 dia create semacam pin bar, 24 kemudian dia create higher high. Ya, ini pertama kali ya perdana. Lalu dia inside bar, dia create higher high lagi. Lalu inside bar lagi, teman-teman. Ya, pergerakan di sepanjang hari Sabtu dia inside bar. Nah, hari Minggu kita ngelihat dia higher high. Closingnya itu diragukan antara dia closing dalam keadaan bullish atau bearish gitu ya. Technically ini menyerupai doji juga yang bisa mengindikasikan bahwa udah mulai ada indecision di sini antara buyers-nya gitu. Atau mungkin memang ya kalaupun dia memang harus mengalami pullback atau retest, menurut saya nggak perlu khawatir sih. Di sini memang terdapat yang namanya fair value gap. Ya, ini sudah saya marking di analisis sebelumnya. So ini adalah fair value gap yang kalau misalkan dia memang harus mengalami pullback dulu, mungkin kita bisa retest ke fair value gap itu atau ke support resistance ini $40.900 lebih kurangnya before next push to the higher high ya. Dan ini kalaupun tadi kita katakan ya ini adalah proses let's say ini adalah wave 4 major dan katakanlah ini adalah proses koreksinya, maka sebenarnya bisa jadi seperti ini guys, it's an A, B, and C wave, corrective wave gitu kan. Nah di sini prosesnya nih A, kemudian B, kemudian C, confirming B wave-nya. Nah, majornya kayak gini teman-teman sekalian ya. Ini kita anggap kita ubah jadi major ya. Lebih kurang seperti ini dan saya warnai warna merah deh. Misalkan seumpama seperti ini gitu. Nah ini asumsi sementara ya. Ini yang jadi bayangan sementara. Apakah ini akan berakibat fatal? Ya sebenarnya nggak juga ya, karena memang ya teman-teman harus mengetahui likuiditas itu perlu dibentuk. Jadi kalau misalkan ada orang mau berjualan, ya harus ada orang yang beli gitu kan. Kalaupun ada orang yang mau beli, harus ada orang yang berjualan. Jadi kalau misalkan kita katakanlah ya dengan kondisi saat ini, Grayscale dan juga beberapa institusi-institusi besar lainnya sedang beradu nih ya, beradu mekanik teman-teman. Maka bayangan saya mungkin seperti ini ya. Let's say proses turun ini adalah Grayscale yang profit taking, kemudian pada saat proses up ini ya menyebabkan lebih banyak buyers dari retail, which is ada kesempatan untuk Grayscale profit taking lagi. Baru kemudian ketika ada satu flush out, ini sifatnya flush out itu adalah membuat retail investor panik, membuat buyers juga terkena likuidasi, nurunin penumpang, baru kemudian ada koleksi besar-besaran teman-teman. Dilakukan oleh Fidelity, dilakukan oleh BlackRock, dan kawan-kawan yang saat ini sedang melakukan akumulasi secara aktif ya pada Bitcoin. Ya ini sementara bayangan saja, skenario asumsi yang tentu saja saya bisa salah gitu. Saya bukan berusaha untuk memprediksi pergerakan pada masa depan gitu ya. Cuma bayangan saya kalau misalkan seperti itu pun menurut saya oh ini masuk akal gitu ya kan. Nah nanti berbicara soal progresnya ya, gimana kita pemanfaatannya. Kalau buat saya sebenarnya simple banget saat ini di rata-rata altcoins itu secara bias ya, yang lebih kepada bullish. Ya, for example, misalnya Injective, kemudian we have Ethereum Classic yang ongoing untuk potensi untuk dia rally gitu kan. Ini kita lihat dari time frame kayak 4 jam tuh. Dia create higher high, breakout dari trend line, and then dia mulai transisi untuk potensi create higher high. Mudah-mudahan valid gitu ya kan. Kemudian ada Conflux, coin narrative Chinese ya, yang saat ini udah lagi rally juga. We have a lot of example yang cukup oke sebetulnya kalau kita lihat dari bigger picture saya, dia masih dalam keadaan bullish ya, itu yang kita coba untuk follow up. Ya, probably for example salah satunya Aptos ya yang sudah kita ongoing long juga dari pergerakan di hari Jumat. Dan masih banyak lagi ya kayak Manta juga teman-teman lihat di sini masih bullish ya, tinggal di follow up gitu. Jadi
saat ini sederhananya gini teman-teman ya, kadang kita terlalu pusing ya kan, kayak mencoba menebak nih, ini bakal gimana, ini bakal gimana. Menurut saya itu nggak penting sih. Yang utama adalah kita ngelihat bigger pictures. Teman-teman manfaatkan Bitcoin ini sebagai apa dari perspektif fundamentalnya. Kemudian kalau untuk trading ataupun kita melakukan akumulasi, kira-kira apa yang kita cari ya, konfirmasinya seperti apa gitu loh. Dan saat ini ya simpelnya buat saya, Bitcoin karena dia mampu create higher high, ya, ini dalam pergerakan beberapa hari terakhir nih, terutama waktu kita inform melalui grup Telegram juga. Kita inform dari harga masih di 40.000 ya teman-teman sekalian. Ketika dia masih konsolidasi membentuk ascending triangle pattern. And then successfully dia breakout kencang banget. Sekarang dia ketahan ya, dekat-dekat range area resistance berikutnya di kisaran 42.100 lebih kurangnya. Lalu kita ngelihat ini ya bisa jadi bagian dari manipulasi ya di pembukaan Senin pagi. Dan itu sering banget kejadian kayak gitu kok. Jadi bukan sesuatu yang bikin kita khawatir gitu ya. Nah, yang saya lihat adalah kalau saya masih manage long position, kita lihat di sini, technically dia create higher high yang sudah berhasil breakout, kemudian di sini ada demand, di sini juga saya anggap sebagai proses inducement. Ya, jadi jatuhnya dia kayak turun untuk mencoba mencari lebih banyak liquidity dong. Karena teman-teman bayangkan ini adalah resistance ya. Yang break and retest entry long position itu banyak. Kemudian set stop loss di bawah low point ini dan ternyata di take out. Begitu kena stop lossnya, harganya mantul naik. Jadi bayangannya adalah orang, wah ini kayaknya break and retest, dia sell short sekarang. Mungkin dia set high point sebelumnya sebagai stop loss placement. Sehingga apa? I think ideally saat ini, kalau memang ini adalah proses di mana whales memanfaatkan sellers ini, maka berikutnya harusnya seperti ini. Ya, by the time ini terjadi, ya yang kena yang sell short itu kena stop loss, kemudian jadi likuiditas tambahan lagi buat bigger players. Ya kan? Jadi ini adalah proses mungkin manipulasi yang memang seringkali terjadi ya di Senin pagi sebagai upaya untuk market yang lebih besar masuk ke dalam market gitu kan. Ya, pemainnya, player yang lebih besar itu masuk ke dalam market. Jadi memanfaatkan likuiditas yang diciptakan oleh para retail investor. Ya sekiranya seperti itu teman-teman. Jadi buat saya simple sebenarnya. Selama kita bertahan dengan baik ya di atas area 41500 ya. Ini maka momentum bullnya masih kuat gitu ya. Dalam arti dia bisa naik. Tapi kalau misalkan memang kita harus breakdown dulu, itu juga nggak ada masalah. Ya probably kita akan dibawa retest untuk mencari potensi higher low di time frame daily ini. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan nih jatuhnya jadi kayak A, B, ya kemudian C. Nah ini terlepas dari ini ABC atau ini adalah 1, 2. Nah menariknya adalah prosesnya sama. Ya kan? Mencangkup reversal. Indikasi awal reversal, kemudian konfirmasi higher low. Jadi keduanya sama teman-teman. Ya, pemanfaatannya adalah ya keduanya untuk long position. Intinya seperti itu. Oke, so for now, menurut saya ini oke banget ya. Bitcoin so far so good. Sejak kita lihat ascending triangle breakout juga ini Bitcoin udah cukup kuat rally-nya. Saya pun pribadi masih maintain long position ya untuk Bitcoin-nya, juga expecting dia untuk create higher high lagi. Tapi kalau memang dia break dari 41.500 atau 41.400 dia turun di bawahnya, ya mungkin saya akan decide untuk exit dulu dan nanti cari alternatif entry lagi pada saat proses retest di SNR daily. Alright, so that's the idea for Bitcoin. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman. So God bless for you all and happy Monday everyone. Cheers now.